Di video kali ini gue bakal ngomong belak-belakan dan to the point bahwa kalau lu masih dapat penghasilan atau lu bisnis masih dapat rupiah, itu adalah sebuah kesalahan. Banyak orang bilang gue lebay, banyak orang yang bilang gue berlebihan, tapi faktanya gue akan kasih lihat di video kali ini. Kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di tahun 2010 itu kurang lebih angkanya kisaran 9 ribuan. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir itu stabil di angka 15 ribu bahkan 16 ribu. Di video kali ini bukan ngasih lihat tentang kebencian gue terhadap Indonesia, tapi gue mau bilang kalau lu nyimpen harta lu dalam rupiah terus menerus, lu akan kalah. Dan gue boleh bilang lu lagi ada di zona bahaya. Gue akan ngebahas beberapa faktor krusial yang bisa membuat lu benar-benar ada di zona bahaya ini. Kita tahu yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah harga properti yang naik gila-gilaan. Ketiga, kita punya ketergantungan impor yang sangat tinggi, dan yang keempat, fondasi ekonomi Indonesia ini ringkih sekali. Dan semuanya menunjuk kepada satu hal, kalau lu menumpuk rupiah tanpa diversifikasi mata uang lainnya, ataupun digital mungkin hari ini Bitcoin, itu sama dengan lu lagi bunuh diri finansial. Pertama, di sini gue mau ngebahas tentang nilai tukar rupiah. Tahun 2013, 1 dolar itu masih sekitar 9.700-an. Di tahun 2018, kita udah nyentuh di angka 14.000. Pas awal pandemi 2020, rupiah sempat merosot ke angka 16.000. Ini bukti bahwa rupiah itu gampang banget terhempas. Kenapa rupiah ini gampang banget anjlok? Salah satu faktor itu karena investor asing kabur setiap kali The Fed atau Bank Sentral Amerika naikin suku bunga. Ketika uang asing kabur, rupiahnya hancur. Dan ini yang paling bikin gue yakin bahwa masyarakat itu akan sangat-sangat merasa dampaknya kalau inflasi naik. Inflasi Indonesia pernah stabil di angka 3-4% per tahun. Tapi di tahun 2022 sampai 2023, inflasi kita naik lebih dari 5%. Dan apa efeknya? Otomatis harga-harga itu pada naik semuanya. Dan pendapatan lu mungkin gak naik. Hasilnya apa? Lu makin miskin. Intinya gini, nabung dalam rupiah itu sama aja kayak nunggu nilai duit lu itu digrogoti tiap tahun oleh inflasi dan pelemahan kurs. Jadi kalau lu simpan uang lu 1 miliar dan lu simpannya dalam rupiah, itu setiap tahun nilainya itu berkurang. Meskipun mungkin terlihat 1 miliar tetap 1 miliar, tapi pada kenyataannya ketika lu belanja itu udah gak ada artinya lagi. Dan kalau lu di sini masih bilang, nggak masalah kok, yang penting kan gue dapat gaji, gue bisa hidup. Sekarang kita lihat properti-properti di kota-kota besar. House price index di kota-kota besar itu kenaikannya 30% dalam waktu 5 tahun. Artinya kurang lebih per tahunnya naik 6%. Dan sekarang pertanyaannya, gaji lu naik berapa persen? Dan itu kita baru bicara dari sisi rumah, belum kita bicara dari bahan pokok. Beras, minyak goreng, gula, semuanya ikutan naik setiap tahun. Harga BBM naik, dan kursnya itu udah pasti otomatis terguncang. Kenapa bisa kayak gitu? Sederhananya adalah karena kita, Indonesia yang negaranya katanya besar, masih sangat tergantung terhadap produk impor. Jadi ketika harga impor ini naik gara-gara rupiah melemah, ya otomatis cost living lu pasti meledak. Nggak heran, banyak anak muda hari ini mereka udah nggak bisa beli rumah. Susah nabung dan ujung-ujungnya adalah living paycheck to paycheck. Hari ini lu dapat 5 juta, lu keluar 5 juta. Itu pun kalau misalnya dalam 1 bulan lu keluar 5 juta. Kemungkinan spending lu lebih dari 5 juta. Meskipun pendapatan lu 5 juta. Banyak yang akhirnya ujung-ujungnya mereka terjerat sama yang namanya pinjol. Atau mereka akhirnya kejudul karena mereka ngerasa, siapa tahu gue ada harapan nih di sini. Itu yang akan jadi bermasalah akhirnya di masyarakat kita. Dan gue boleh bilang semua ini bisa terjadi karena rupiah kita itu nggak stabil dan inflasinya yang nggak ketahan. Dan sekarang gue mau ngebawa kalian lebih deep lagi terhadap topik ini. Pertanyaannya adalah kenapa rupiah ini gampang banget goyangnya. Kalau kita bicara ketergantungan impor, kita lihat dari bahan baku industri, farmasi, sampai barang elektronik, itu semuanya impor. Begitu nilai tukarnya naik, harga barang impor juga pasti naik. Dan otomatis Indonesia sebagai negara makin boros belanja dolar, akhirnya rupiahnya jebol. Yang kedua adalah kita cuma fokus ekspor komoditas mentah. Jadi kita tahu, dan Indonesia negaranya besar ini cuma ngandelin batu bara, kelapa sawit, dan mineral mentah. Dan kalian harus tahu bahwa komoditas ini ada indeks harganya. Dan kalau harga indeks komoditas ini jatuh di pasar internasional, otomatis pemasukan devisa yang harusnya dapat buat Indonesia ini jadi drop juga karena harganya drop. Dan langsung ekonomi terguncang. Kenapa? Karena memang Indonesia fokusnya cuma di komoditas mentah. Dan selanjutnya yang kita tahu adalah utang luar negeri yang sangat-sangat masif. Sampai di akhir 2023, utang Indonesia ke luar negeri itu angkanya adalah 400 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangin aja, kalau ada tekanan global, gimana Indonesia ini bisa bayar cicilan utangnya gara-gara
nggak semuanya naik. Kalau ada tekanan global, kita harus ngebayangin Indonesia ini sebenarnya bayar cicilan. Gimana kita bayar cicilan utang kalau bunganya itu naik? Kita tahu ya kalau misalnya kita minjem uang, itu biasanya ada bunga. Sesederhana kita ke bank deh, kita minjem uang deh sama bank, modal kerja, kredit usaha rakyat, itu ada bunganya. Begitu juga utang Indonesia ke luar negeri ada bunganya. Kalau sekarang bunganya dalam dolar, hutangnya dalam dolar, dan dolarnya naik, rupiahnya lemah, bukannya utang Indonesia jadi berkali-kali lipat lebih mahal? Dan ujung-ujungnya apa? Nggak kebayar-bayar. Dan itu yang bikin ekonomi Indonesia tuh makin berat. Dan semua hal ini yang ngebuat rupiah itu jadi terlihat lemah dan nggak guna tanda kutip. Jika kita bandingkan ke mata uang yang kuat seperti dolar, euro, atau yen. Makanya gue pribadi putusin untuk pindah dan ngejar pasar internasional. Dan kenapa gue harus mempertaruhkan hidup gue dengan rupiah yang lemah ini? Kalau lu nonton video ini sampai habis, kalian mungkin akan berpikir, jadi harus ya gue ninggalin Indonesia. Gue tahu nggak semua orang bisa dan nggak semua orang mau. Tapi fakta di lapangan sangat-sangat jelas. Kalau lu cuma ngandelin rupiah, lu bakalan terus-terusan rugi. Dan solusinya adalah, entah lu mau mulai freelance yang kliennya bayar pakai dolar, atau lu mau jual produk ekspor ke luar negeri yang dimana lu dapetin dolar, atau lu literally pindah negara, apapun itu, supaya lu keluar dari jebakan rupiah. Gue punya teman, 12 tahun yang lalu dia pindah ke Amerika, dia kerja jadi tukang cuci piring. Abis itu dia naik jadi waiters, terus jadi kasir, jadi chef. Sampai akhirnya sekarang punya rumah besar, mobil banyak, restoran banyak. Coba Indonesia 12 tahun kerja kayak gitu, bisa nggak? Ya karena ekonominya nggak support masyarakatnya. Gue ngeliat sendiri, gue punya teman, dia kerja jadi waiters. Itu sebulan dapat penghasilan $12.000 dari tip doang. Dari tip, lu bayangin. Bukan gaji. Ini orang makan terus ngasih ngetip gitu. 12.000. Orang bilang pasti, tinggal di Amerika kan hidupnya mahal. Gue di Amerika, kalau lu ngirit-ngirit, lu bisa dapat 4.000, 5.000. Artinya kalau lu dapat 12.000 dengan spending cost 5.000, berarti kan kurang lebih lu saving lu 7.000. Lu di Indonesia udah angka 100 juta setiap bulan lu saving. Kalau kita rupiahkan. Tapi kalau di Indonesia lu bisa nggak nyimpan 100 juta setiap bulan? Yang gue bilang, kebanyakan dari kita itu living paycheck to paycheck. Dapat 5 juta, spending 7 juta, pinjolnya 2 juta. Salah siapa sebenarnya kalau kayak gini? Ya sebenarnya kita lihat salah kebijakannya. Ya gue udah bingung. Kalau dibilang salah, memang karena ini udah turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya akhirnya menurut gue kita harus keluar dari jebakan ini, daripada kita nunjuk-nunjuk dan nyalahin yang lain. Ingat, gue nggak nyuruh orang buat kabur dari Indonesia, tapi realita ekonomi Indonesia ini bikin kita harus terus diversifikasi. Kalau enggak, lu bakalan kalah pertama sama inflasi. Itulah kenapa gue sangat tegas ngomong bahwa mendapatkan rupiah adalah kesalahan. Kalau lu punya argumen lain, lu boleh taruh di komentar, tapi di sisi gue, data dan faktanya udah sangat jelas. Semoga di video ini lu pada paham dan lu mulai cari-cari solusi supaya lu nggak terjebak dengan rupiah ini. Kalau video ini ngebuka mata lu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan lu bisa share ke teman-teman lu yang lain supaya mereka bisa pada tahu tentang fakta ini. Dan gue berharap dengan lu nonton video ini, lu belajar sesuatu dan akhirnya ujung-ujungnya lu akan jadi sukses di suatu hari nanti.